Sharing Pajak Emenko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Saya sedang berada di restoran yang cukup terkenal di Yogyakarta, yang sering dikunjungi oleh turis-turis ya luar negeri juga ya. Nah, saya teringat bahwa kemarin ada yang datang ke kantor saya, sebuah hotel ya, misalnya perhotelan. Dia mengatakan, Pak, kami sedang dalam proses sengketa perpajakan. Apa sengketanya? Sengketanya adalah hotel kami membayarkan fee IT, ya, jasa information technology, software lah, aplikasi dan seterusnya. Bayarnya ke luar negeri. Nah, kemudian masalahnya apa? Ya, masalahnya, Pak, kami ini melakukannya adalah atas pembayaran fee ke luar negeri ini, kebetulan ke Singapura ya, itu kami nggak potong PPh pasal 26. Secara aturan harusnya dipotong pasal 26 ya, tapi wajib pajak ini nggak motong. Apakah dia salah? Tidak, dia betul ya. Dalam hal negara lawan kita itu, negara yang di luar negeri yang kita bayari fee itu memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Kalau ada perjanjian itu, maka dia boleh tidak dipotong PPh pasal 26 yang tarifnya 20%. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus dipastikan bahwa subjek luar negeri ini memang terdaftar sebagai wajib pajak atau punya NPWP di Singapura. Oh, dia bisa buktikan, Pak. Ini loh ada, Pak, ini. Ini ada COD-nya, ini ada DGT1-nya, DGT2-nya. Memenuhi syarat, Pak. Loh, kenapa kok pemeriksa melakukan koreksi? Nah, ceritanya begini, Pak. Ini kan kami perlakukan sebagai di pasal 7 perjanjian penghindaran pajak berganda dikatakan bahwa ketika itu subjek luar negeri memperoleh penghasilan yang berasal dari laba usaha, maka pengenaan pajaknya ada di sana. Selama dia bisa buktikan bahwa dia memang subjek pajaknya Singapura dan di Indonesia dia tidak punya BUT, tidak punya perwakilan, tidak punya cabang, tidak punya orang yang di sini, maka kami nggak motong. Ya. Nah, setelah diperiksa, pemeriksa punya pendapat lain. Loh, ini nggak bisa pakai pasal 7. Ya, ini bukan laba usaha, wong Anda nggak di sini, Anda nggak apa-ngapain. Orang luar negerinya maksudnya ya. Orang Singapura nggak ngapa-ngapain di sini. Ini bukan laba usaha. Dia nggak buka usaha di sini. Itu pengertian dari pemeriksa. Ya, bisa benar bisa enggak ya, wallahu a'lam gitu ya. Nah, terus masuklah dia kena SKP ini, kena tagihan ya sekian ratus juta lah. Kemudian karena nggak sepakat, wajib pajak ini mengajukan proses keberatan ke Kanwil Pajak ya. Nah, dalam proses itu penelaah keberatannya mengatakan, oh, kami sependapat dengan pemeriksa. Di sini nggak ngapa-ngapain nih, maka harus dikenakan pajak di sini. Dasarnya apa? Tax treaty juga di pasal yang mengatur tentang other income. Ya, bukan laba usaha tapi other income. Nah, di other income biasanya pengenaan pajaknya mengikuti aturan Indonesia. Aturan di mana penghasilan itu bersumber dicangkul. Maka pajak mengenakan di situ. Nah, wajib pajak ini galau. Wah, ini pemeriksa kok other income, ya, penelaah juga other income. Datang ke tempat kami sampaikan bahwa di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya, minimal ada 4 kelompok. Menurut apa? Menurut sumbernya. Yang pertama nih, penghasilan bisa diperoleh dari pekerjaan. Penghasilan bisa diperoleh dari pekerjaan bebas. Penghasilan bisa diperoleh dari usaha. Penghasilan bisa diperoleh dari barang modal atau investasi. Penghasilan bisa diperoleh dari lain-lain yang tidak masuk kategori ini. Lain-lain itu berarti kayak keranjang sampah. Nggak masuk di sini berarti lain-lain. Nah, tax treaty atau P3B itu juga sama. Pengaturannya juga sama. Ya, pasal 7 mengatur tentang penghasilan yang diperoleh subjek luar negeri yang sumbernya dari laba usaha. Ya. Kemudian pasal-pasal yang berikutnya ya ada pasal terkait dengan professional fee, ada pasal terkait dengan barang modal, ada royalti, ada bunga, gitu, ada sewa gitu ya. Sampai ada penghasilan dari artis, dari dosen, peneliti, itu ada semua diatur di situ. Nah, sekarang pertanyaannya adalah
apakah sumber penghasilan yang kita bayarkan ke sana itu dalam rangka core bisnisnya orang luar negeri itu, orang Singapura itu. Kalau izin usahanya memang perusahaan IT, ketika dia nagih kepada kita fee untuk IT, itu berarti laba usaha. Ya, kalau membaca tax treaty itu begini, penghasilan yang diterima oleh subjek luar negeri orang Singapura itu yang berasal dari keuntungan usahanya dia, dari core bisnisnya dia, maka yang dibuka adalah pasal 7. Pasal 7 mengatur apa? Mengatur kalau penduduk Singapura mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka pajaknya dikenainya di Singapura saja. Indonesia nggak boleh mengenakan PPh pasal 26. Intinya, hak pemajakannya ada di Singapura dengan pembuktian bahwa dia memang betul-betul subjek pajaknya Singapura, dibuktikan dengan Certificate of Domicile, kemudian dia harus membuat formulir yang namanya DGT ya, formulir itu dicap oleh kantor pajaknya di Singapura sana atau kompeten authority-nya di Singapura di sana. Begitu ada syarat itu, insya Allah ini 99,9% kasus ini wajib pajaknya menang. Ya, semoga lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing Pajak Emenko.